Brankas tinggi 2 meter, isinya uang senilai 476 miliar dan dugaannya adalah dari hasil korupsi. Sakit jiwa, ini kasus sakit jiwa. Dan ini kan ditemukan di rumah yang ada di Sentul. Kalian tahu nggak? Ternyata penemuannya itu bukan cuma di satu rumah ini. Ada 12 titik. Dan ini adalah dugaan kasus korupsi yang lagi viral dan gong banget. Kalian tahu kan beberapa hari yang lalu itu ada penggeledahan di salah satu kafe yang ada di Cipete. Saya juga sering ke kafe, tapi ini bukan kafe sembarang kafe. Di lantai 2 ada petinggi kejaksaan yang sering naik ke atas bawah teman-temannya. Ngapain? Arisan kali ya. Lantai 2-nya tuh ada brankas ya. Yang di dalamnya tuh ada banyak amplop coklat. Dan ini dikasih tahu sama karyawan yang ada di kafe tersebut. Dicepuin dah. Nah, dari kafe ini kemudian dilakukanlah penggeledahan di rumah yang ada di Sentul ini, rumah mewah ini. Pas dicari masuk ke dalam, Assalamualaikum. Di dalamnya tahu nggak? Ada ya brankas yang ditutupi sama ini apa nih? Dinding-dinding kayu mewah itu dibuka lah. Di dalamnya ada 7 koper. Di dalam 7 koper itu ada emas nih, kalian bisa lihat nih. Berapa kilogram emasnya? 74 kilogram. Uangnya ratusan miliar dolar Amerika, dolar Singapura. Pertanyaannya adalah, ini rumah milik siapa? Masih ada dugaan dan kasusnya masih berlanjut. Dan kalian tahu gongnya lagi apa? Belum selesai gongnya. Ini adalah kumpulan dari dugaan 3 kasus korupsi. Ada berkaitan sama batu bara, ada berkaitan sama Jiwasraya, dan ada hubungan bisnis perusahaan atau PT. Kita berhak marah loh. Ini kita marah banget. Kenapa? Indis ekonomi orang susah nyari uang. Ya, pengangguran banyak. Bahkan aku pernah ke salah satu daerah yang ada di Lombok, di mana di sana ada anak SD yang putus sekolah karena nggak ada biaya untuk sekolah. Mereka harus mecahin batu bareng sama orang tuanya, masukin ke karung, harganya Rp2.000. Nah, ini ratusan miliar cuman di satu rumah, satu titik. Kita berhak marah. Dan kita harus mengawal kasus ini secara bersama-sama. Kita tunjukkan ke mereka-mereka ya, bahwa kita dengan kekuatan kolektif kita bersama-sama mengawal kasus ini, kita bisa memberantas kasus-kasus kayak gini. Mereka gak boleh sembarangan ngira bahwa kita itu gak tahu dan gak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita viralkan kasus ini masih berlanjut. Siapa nama di balik kasus ini akan kita bahas di beberapa konten-konten berikutnya. Tapi sekali lagi nih konten, ini kasus sakit jiwa.